Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam mata kuliah pemrograman bahasa subjek 1. Dalam ini menggunakan Microsoft Visual Basic 6. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang combo box dan list box gitu ya. Apa itu combo box? Ya, combo box dan list box. Ini kalau combo box ada simbolnya ini, kalau list box ini. Kedua alat itu pengaturannya sama dan penggunaannya juga sama, mirip gitu ya. Jadi yang bedakan hanya tampilan. Kemudian dia pengaturan yang bedakan hanya di name-nya saja. Name-nya kalau ini pakai CMB, kalau ini pakai RLST gitu aja lah. Jadi kalau ini namanya list, nah kalau ini namanya combo. Mengisi pilihannya sama-sama di tempat list dan sama-sama di item data. Sama. Kemudian nilai hasil pilihan berupa angka mulai dari 0 sampai dengan jumlah pilihan. Jadi kalau pilihannya ada 7 berarti 0 sampai 6, kalau pilihannya ada 10 berarti 0 sampai 9. Kemudian untuk mengambil nilai pilihan digunakan ini. Bedanya hanya di sini aja, namanya ini list index namanya. Di sini juga sama, list index. Jadi artinya sama. Kemudian nanti mengisi kode programnya di masing-masing combo atau di masing-masing list. Event prosedurnya gunakan klik. Ya. Nah, ini kalau Anda mengisi pilihannya dari properties. Kemudian kalau Anda mengisi pilihannya menggunakan kode program, gunakan ini add item. Mengisinya di mana? Nah, kalau mengisinya, kalau hanya sekali tidak pernah berubah, masukkan di form load. Ya, jadi mengisinya di mana? Nah, mengisinya begini. Mengisinya ya, jika tidak berubah nilai, tidak ada perubahan nilai, perubahan nilai, masukkan di form eventnya load. Event prosedurnya gunakan load. Ya, masukkan di sini. Ya, jadi kalau mengisinya di mana? Jika tidak ada perubahan nilai, nah, maka disarankan di form load. Ya, di sini form load. Ya. Tuh, form load. Nah, kita coba sekarang kita praktekkan ya. Di sini project lat 6 gitu ya. Lat 6 ya, kemudian di formnya sama ya, form lat 6. FRM lat 6. FRM lat 6 ya. Oke. Kemudian captionnya kita kasih combo box, latihan combo box dan list box. Latihan combo box dan list box. Combo box dan list box. Yang pertama misalkan saya kasih label dari pilihan, misalkan di sini saya kasih nama pilihan
rokok misalkan. Pilihan rokok ya, atasnya true, kemudian backstyle-nya transparan. Nah, kemudian kita kasih kombonya ini. Nah, combo ini kita kasih nama. Nah, kombonya kita kasih nama. Nah, combo kita kasih nama CMB rokok. Kemudian teksnya dihilangi, teksnya kita hilangkan teksnya. Dan itu. Kemudian sekarang kita isi dengan pilihan rokoknya apa saja. Nah, ini namanya pilihan. Masuknya di list. Ini list. Apa pilihannya? Misalkan gigi filter namanya. Gigi filter 12 ya, enter nggih. Kemudian gigi surya misalkan, surya 12 misalkan. Kemudian jarum super 12. Kemudian sampurna mild nah, di sini ada 4 pilihan, 1 2 3 4. Nah, kalau dicoba nanti seperti ini, kita jalankan tag ya, kemudian pilihannya di sini. Nah, ini pilihan dari combo, hasilnya seperti ini. Tuh. Nah, tadi ada pilihan angka, nilai angka dari pilihan yang diisikan. Nah, itu ada di item data. Item data itu tadi pilihannya sesuai itu item data ini. Nah, yang pertama ini si pilihan untuk gigi filter 12, harganya berapa? Misalkan harganya 22.000. Surya 18.000. Ya, kemudian apa tadi? Jarum super 24.000. Misalkan. Kemudian yang terakhir sampurna 20.000. Nah, 20.000. Nah, ini nilai angka dari pilihan list tadi. Yang dia ada pilihan list 1 2 3 4. Nah, cuma di sini tidak muncul karena nanti harus dimunculkan. Nah, ini salah satu pilih, nanti muncul harganya berapa. Nah, di sini berarti ada tambahan lagi, Ctrl C, paste gitu ya, no. Ingat, biasakan pakai no. Ya. Jadi ini apa? Harga rokok. Ditampungnya dalam bentuk apa? Gunakan text box. Nah, ini text box-nya. Nah, ini text box-nya. Nah, ini text box untuk menampung harga rokok. Ya.
agak gede nih fontnya, ini fontnya biasanya 8 nih. Saya rubah ke 10 biar kotaknya agak gede maksudnya. Nah kemudian saya letakkan ke bawah sedikit biar agak tengah. Nah ini berarti txt harga ya. txt harga. Ini txt txt harga. Kemudian teksnya dihilangi seperti biasa, teksnya kita hilang. Udah ya. Nah tadi disebutkan nilai hasil pilihan berupa angka 0 sampai jumlah pilihan. Jadi kalau kemudian kita mengisi kedudukan di masing-masing alat. Jadi kalau ini saya mau menampilkan berapa sih angka pilihan saya klik 2 kali di combo rokok pilihan rokok ini. Saya klik 2 kali, C-nya saya ganti klik. Nah ini. Jadi C-nya saya ganti klik. Nah, isinya apa? Nah isinya mi titik txt harga ya, titik teks kurung buka sama dengan mi titik combo CMB rokok titik list index. Nah tadi kan namanya list index nih. Nah, kita lihat tadi kan nilainya dari 0 sampai sejumlah pilihan. Kalau saya milih angka ini berarti nilainya nomornya 1. Kalau saya milih ini berarti 2. Kalau saya milih ini berarti 3. Karena pilihan pertamanya adalah 0. Nah ini nanti kita jadikan sebagai alat untuk menampilkan item data ya. Ya maka ini ya, tadi kalau mau menampilkan nilainya seperti ini, jadi di sini ya namanya list index. Nah nanti hasilnya seperti ini. Insert screenshot ya, ambilkan ini contohnya. Nah nanti hasilnya kalau dijalankan nah cuman di sini tidak mewakili harganya ya, tidak mewakili harganya. Harusnya yang muncul adalah harganya, sedangkan harga itu disimpan di item data. Maka di sini ya, di sini dimunculkan ini, saya kasih tanda petik 1 ya biar ada bekasnya. Kemudian di bawah baru dimunculkan ini titik txt harga titik teks sama dengan mi titik tadi disimpannya di item data mi titik combo CMB rokok titik item data. Nah, ke berapa? Nah akhirnya diambil dari nilai indeksnya itu mi titik ya, CMB rokok. Nah, CMB rokok titik list index. Nah,
Jadi list index ini menghasilkan 0, berarti item data yang ke 0 gitu kan. Item data ke 0 otomatis milih yang paling atas sendiri dari pilihan angkanya. Kalau saya milih yang ketiga, nah itu okay. Nah di sini maka yang di sini jadi berubah nilainya. Nah, nilainya jadi seperti ini. Ini maka hasilnya nanti kalau dijalankan seperti ini. Ya. Nah, itu tentang combo box ya, tentang combo box. Sekarang tentang list, apakah sama? Tadi kan saya matur di awal bahwasanya antara combo dan list box itu sama, bedanya hanya di tampilannya. Nah, kalau list box itu misalkan di sini copy, paste. Nah, ini pilihan kereta atau pilihan pesawat misalkan. Pilihan pesawat. Ya. Nah, saya menggunakan list box. Nah, list box-nya ini. Tadi saya matur ngisinya sama di list ya, sama di bagian list ini LST pesawat. Ya, LST pesawat. Kemudian di bawah ada bagian list. Nah, listnya ini kita isi, misalkan Garuda namanya. Garuda. Yang kedua Batik Air. Yang ketiga Sriwijaya misalkan. Ya, yang keempat Lion Air. Ya. Kemudian nilainya juga sama di item data. Nah, ini list tadi, yang ini item data. Nah, ini sama-sama tujuannya sama, tapi harganya di sini 800.000 misalkan. Listnya di tadi apa? Yang kedua tadi batik nih. Batiknya di 600.000. Sriwijaya di 550 misalkan. Nah, layarnya di 450 itu. Nah, jadi bedanya apa? Ya bedanya di sini tampilan ini diklik baru muncul, kalau di sini sudah ditampilkan semua, tinggal digeser ke bawah. Ya, apakah sama? Sama. Jadi kalau ini saya harga tiket gitu. Harga tiket ya, kemudian di bawah harganya berapa.
Ini TXT harga tiket. TXT HRG tiket. Ya. Ngisinya di mana? Ngisinya sama di sini, diklik 2 kali. Klik. Ya. Ya, sama. Kemudian munculkan sama mi titik TXT harga tiket titik teks sama dengan mi titik sama mi titik TXT LST pesawat titik item data kurung bukanya sama, mi nya sama, LST nya sama, list indeksnya sama. Nah, sama. Jadi prosesnya sama, perintahnya sama, hanya di tampilan aja yang beda. Jadi sama. Nah, kalau dijalankan, ya ini saya milih Batik Air, ya di sini keluarnya 600, Sriwijaya, Garuda. Kalau saya milih Lion, ya 450. Ya. Nah, itu untuk list box. Jadi kalau penjelasan Persani sama, tidak ada bedanya. Kalau ini sama, combo juga sama, list box juga sama. Kalau list tadi. Nah, ini untuk list box. Misalkan contoh list box-nya, ya, biar penyiaran perso, saya klik 2 kali, saya masuk ke sini, insert, screenshot, screen clipping. Nah, ini untuk list box. Ya, sedangkan untuk tampilannya kasih contohnya seperti ini. Ya. Oke, nah ini contohnya. Nah, ini tentang list box. Nah, sekarang kalau kita isi kode programnya dari program, kira-kira seperti apa? Nah, kita isi misalkan. Kita coba sekarang dari isinya dari program. Saya pakai combo atau pakai anu sama nih. Misalkan saya pakai combo. Ya. No. Pilihan kertas. Ya. Kemudian terus ya, ini CMB kertas, CMB kertas. Nah, karena tadi saya ngopi, maka otomatis ini listnya sudah ada isinya. Hati-hati, kita cek dulu list. Nah, listnya sudah ada isinya, kita hapus.
ya, kosongkan. Kemudian item datanya ada pada juga sama. Nah ini begitu bawah dihapus, otomatis yang atas juga hilang. Gitu nggih. Nah sekarang kita isi kode programnya. Tadi di mana? Di form load. Anda masukkan di form load. Nah, baru Anda isi mi titik CMP kertas titik add item kurung buka sidu sinar dunia. Nih yang kedua mi titik CMP kertas titik add item kurung buka misalkan paper one. Ya contohnya ya. Kemudian mi tadi titik CMP kertas titik add item. Yang ketiga itu misalkan sinar mas. Misalkan kurang kurung ya. Ya, ini contoh. Apakah dia muncul ya? Kita coba jalankan. Klik. Nah, ini. Nah, kemudian ngisinya pilihan angkanya gimana? Ya mi gitu ya. Mi titik CMP kertas titik item data kurung buka 0 sama dengan, nah kalau untuk sinar dunia berapa, misalkan 35.000 ya. Ini 1, ini 2. Paper one agak murah sedikit, misalkan di 30.000, sinar mas di 31.000 misalkan. Nah ini sama ya. Nah menampilkan harganya gimana? Ya sama, berarti panjenengan tambahkan di sini dulu harga kertas dan textbooknya gitu ya. Kertas TXT harga kertas ya. Di sini saya tambahkan TXT HRG kertas TXT HRG kertas
saya klik 2 kali di sini, klik 2 kali di ini, klik. Nah, sama enggak? Sama ya. Mi titik txthrg kertas titik teks sama dengan mi titik cmb kertas titik item data, nah kurung buka, mi titik cmb kertas titik list index, kurung tutup ya. Apakah ini bisa? Nah, kita coba. Nah, ini. Nah, jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya sama, baik penjenengan lewat properties ataupun lewat kode program. Jadi yang di sini kalau penjenengan lewat kode program, yang atas ini mengisi pilihan, mengisi pilihannya. Nah, ini pilihan. Nah, kalau yang bawah mengisi nilai angka dari pilihan. Nah, ini. Mengisi nilai angka dari pilihan. Ya. Nah, itu ya, tentang combo ya, tentang combo box dan list box ya. Semoga bisa dipahami dengan tampilan ini, penjelasan ini. Panjenengan nanti silahkan dicoba ya, dicoba dulu, kemudian cermati pengisian kode programnya, baru nanti panjenengan kerjakan latihan atau tugas yang diberikan. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.